Sekali lagi bahwa perilaku fanatik, fanatik dan kultus itu karena kita memiliki idola, suka kepada sesuatu kebablasan tanpa pijakan apapun, tanpa sultan, tanpa pijakan. Dasarnya emang seneng. Wong seneng ki memang nggak butuh dalil. Nek ku ditakoki, kowe karo Gusti Allah seneng, cek bingung golek dalil, ya berarti ya senenge etok-etok. Wong nek tresno wis gak butuh dalil. Dalilnya memang siji kan. Ki bener apa gak kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Para sedaya yang rawuh, ketambahan santriwan santriwati, ustaz dan sivitas semuanya. Pertama, kita memposisi sebagai hamba yang fakir, membangun kesadaran kebutuhan umat untuk berproses kepada Allah dalam fadl dan rahmatnya. Sebuah kesadaran untuk membuka hakikat keberadaan diri, sehingga gerbang kemakrifatan secara utuh, ma'rifatullah, ma'rifat bi anfus, semuanya terngejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk membangun sebuah kesadaran syukur, terbuka lapang dada dan nyegoro menjadi hamba-hamba yang absor wal sam'a wal absor wal afidah. Karena kehidupan beragama itu sesungguhnya bukan sekedar masalah ritual, tapi di perilaku sehari-harinya. Sholatnya sregep, akan tetapi tidak membangun kehidupan sosial yang baik, itu ironi. Orang yang tidak memiliki kepedulian, tidak membangun sebuah keharmonisan, tapi justru menjadi perusak, pemecah belah, disebut menjadi bagian musyrik. Makanya ritual pun sesungguhnya adalah untuk membentuk karakter, akhlak, dan adab, membangun keserasian dan keselarasan, untuk selalu memurnikan niat dan tekad di dalam hati. Yang sering kita lupakan ini, kita hanya sregep di dalam kehidupan ritual,
ngopeni sholat tapi nggak ngopeni kehidupan, ngentekne duit tinggi haji tapi kiri kanannya sakit dan keserakat. Itu bukan ajaran Nabi. Tapi itu sebenarnya semuanya ada cerita, ada kisahnya. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat supaya kita connect, karena kita sadar sebagai hamba tanpa keberadaan Nabi kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sholawat akan menyatukan kita melalui hati untuk selalu ada berusaha untuk selalu berada di dalam keberadaan Tuhan. Kembali kepada kalimat tatanan syariat, yang intinya bahwa apa yang diwasiatkan di dalam syariat, tentang syariat, pelaksanaan syariat oleh para nabi, para rasul, mawasobih nuhawaladi akhaina, itu adalah terbangunnya sebuah pola selaras dan harmonis. Memberdayakan diri itu adalah sebuah bentuk penyelarasan dari setiap diri kita. Kowe iki belajar bukan untuk membentuk penyimpangan, tapi membentuk keselarasan dengan semesta, keselarasan dengan alam, keselarasan dengan kehidupan. Seseorang yang upamanya selesai sekolah, selesai S2, selesai sarjana S1, S2, nganggur, kebingungan, tidak melakukan aktivitas pekerjaan atau tidak bekerja, ingah-ingih, itu tidak selaras. Akan menjadi selaras kita bekerja, maka selaras sesuai dengan umur, selaras. Itu, jadi kita tuh belajar, kita tuh sekolah, itu adalah sebuah pola untuk membangun sistem yang selaras. Pun rumusan-rumusan syariat wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Kalimatnya adalah tidak sekedar wala farraqu, tapi tatafarraqu. Ada tak sisipan di dalamnya, ada tak yang di dalam kalimat tafarraqu itu kamu jangan menjadi orang yang melakukan pemecah belah, bentuknya apapun, provokasi, semaunya sendiri, mengembangkan ego individual. Kemudian ada tatafarraqu, maka ada unsur ikhtiar dengan memberdayakan diri dan memberdayakan lingkungannya supaya menjadi perekat kehidupan, pemersatu dan penyatu dalam kehidupan. Walaupun mungkin kita juga terus menyampaikan sebuah kebenaran perihal syariat yang intinya tidak berpecah belah. Kemudian muncullah sebuah rumusan tentang fikih. Fikih yang sekarang kita pelajari itu diproses, digali, dikumpulkan, ditulis, disebarluaskan, disosialisasikan. Itu adalah sekitar abad
Hijriah, sekitar 8 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Itu tentang fikih. Kalau ini saya cerita, ini kaitannya juga karena ada The Shoot jeleng, maksudnya disoteng, bahwa kita membuka sebuah pemikiran dan pemahaman ini bukan dimaksudkan untuk skeptis karena kebencian, sama sekali enggak. Kita tetap menghormati, kita tetap menghargai, tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun atas sebuah adanya perbedaan. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk itu. Kita hanya mencoba bahwa supaya kita tidak terbius oleh doktrinal yang di dalam sejarahnya ini kuat dalam pola-pola doktrin, pola-pola indoktrinasi, dogma yang pada saat masa setelah beberapa saat Nabi Muhammad wafat itu terjadi gejolak-gejolak Islam itu dalam sejarahnya. Dan kita tidak berpikir absurd. Kenapa gak absurd? Kita tidak berpikir sesuatu yang terkotak-kotak, parsialitas untuk memecah belah tidak dimaksudkan itu. Karena pemikiran ini justru harapan kita adalah untuk menyatukan sebuah perspektif, bahkan dalam keyakinan, dalam agama, dalam kehidupan di bumi Nusantara, bahkan dunia. Terkadang permasalahannya sebuah kebenaran itu jika diungkap, ada orang atau sekelompok orang yang justru tidak senang jika kebenaran itu diungkap. Jika ternyata kebenaran itu dan konsep kebenaran itu akan menyinggung dirinya dan kepentingannya tidak terwadai di dalam konsep kebenaran itu. Dan faktanya bahwa kita sendiri itu sedang hanya ngopeni poso, sholat, tapi masih sering ngerasani. Sering poso, sholat, tapi sering nyacat lian. Jadi wong ojo gampang nyacat saat nggak ada kaitannya dengan kita. Apalagi cacatannya itu adalah perbedaan yang tidak sama dengan kita. Kita merasa sempurna dan merasa lebih baik. Bahkan kadang orang itu apa jenenge iki nolos. Kalau kita sudah ngasih kepada orang lain, ya sudah. Kalau kita sudah kasih menunjukkan tulus dan ikhlas, nggak perlu dirembuk omongan itu. Itu sejelek-jeleknya akhlak. Pada saat seseorang itu ngekei klambi kepada orang lain, ngekei sepatu kepada orang lain, contoh ya. Kemudian setelah sepatu diberikan, dicacat. Ini sepatuku tuh kayak sing tak lungne kowe kae to. Hanya sekedar menunjukkan bahwa kita itu dermawan. Itu menungso kacau.
Itu menungso paling kacau, orang semacam itu. Jadi nyacat. Romo nggak pernah melakukan itu, bahkan utang sing kudu disaur aja Romo nggak pernah culik saat masih ada orang yang lain gitu. Saat ada orang lain yang kecuali kalau dia sendiri yang cerita. Kalau ada orang lain, utangmu kan wis disaur toh. Ada orang lain bertanya, "Tapi kan utang karo kowe," tak jawab, "Wis," walaupun belum. Saat saya menjawab belum, dia akan menjadi semakin kendindi pikirane. Ini kalau subjek. Saya kembali kepada cerita. Bahwa perihal fikih yang sekarang umat Islam jalani ini itu baru dipelajari dan baru diproses, digali, dikumpulkan, ditulis, dipublik, disosialisasi, itu baru setelah abad ke-8 Hijriah. Jauh banget. Jadi sedang pijakannya fikih-fikih dikumpulkan itu hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim sendiri itu baru timik-timik di menggali itu abad ketiga, 3 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Ini hanya perspektif. Yang kita gunakan rasional ya nantinya. Sehingga pada saat salah satu di dalam sistem sholat, metode sholat, cara sholat yang dikatakan sebagai tiang agama Imaduddin, itu saja kan faktanya kan terjadi perbedaan antar kelompok, antar golongan, antar sekte, antar begini. Ada yang mengatakan pakai baca surat pakai Bismillah, yang satunya tidak, pakai kunut subuh, yang satunya tidak, pakai usoli, yang satunya tidak, kan gitu. Ada yang standarnya sendakapnya seperti apa, standarnya Allahu Akbar seperti apa, kan nggak ada. Sing enak itu kan paskibraka, hormat, tangannya nyentuh alis apa tidak, jalannya harus seragam, itu kan paskibraka. Nek gerakan sholat kan nggak ada. Jadi setelah dikatakan sebagai Imaduddin, kita tidak mencari kesalahan, kita hanya supaya kita tuh berpikir secara jernih, kita tidak skeptis dogmatis, skeptis akibat sebuah dogma tanpa mengetahui asal usul sejarahnya. Kita tidak mencari kesalahan, kita tetap sekali lagi menghormati dan menghargai perbedaan. Beda agama dengan Kristen, Hindu, Buddha saja kita juga harus menghormati, karena tidak berpecah belah itu tidak disebut keyakinannya apa. Tapi hikmah terhadap diri kita sendiri untuk tidak menjadi manusia-manusia keras kepala, tidak menjadi manusia-manusia keras hatinya, tidak menjadi manusia-manusia fanatik
dan kultus. Karena fanatik dan kultus itu adalah berhala. Berhala yang sesungguhnya itu ya fanatik kultus. Nek kowe nggawe patung, mbok nggawe estetika, ya itu namanya seni, enggak diniatkan untuk kultus disembah. Tapi fanatik dan kultus yang menjadikan kuku dan beku itu kan benda yang dianggap bertuah, yang diciptakan olehmu atau diciptakan oleh sebelum kamu, kemudian difanatiki ketepatan karena ini dulu yang membuat mbah saya. Gawe masjid ojo dibongkar, mbok gapuke kaya apa aja dibongkar, ini peninggalan mbah saya. Tidak berpikir bahwa dampaknya nek ambruk engko sing jamaah kembruan, kemudian terungkaplah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak terpikirkan itu. Itu namanya menjadi fungsi masjid, itu menjadi berhala. Banyak dari kita tuh berpikir musola itu enggak untuk dibongkar karena itu peninggalan Mbah. Saya ingat dulu Mbah Yai ngumpul ke Pokja itu, nek masjid besok dibongkar aja piye-piye. Nek dibongkar ya mestinya kan diganti, entah diganti beda tempat atau diganti direhab. Kaku, fanatik, kultus akibat merasa sebagai yang paling Islam, paling benar, kemudian perilakunya merasa paling suci, kemudian disuci-sucikan. Jadi kejeglong siti subhanallah, lap Allahu Akbar, jengkro la ilaha illallah, nganti nginceng wong adus barang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kowe nek ndelok wong aurate ketok, sing metu kan beda-beda. Enek sing roh masya Allah, enek sing subhanallah, subhanallah, enek sing Allahu Akbar. Wong udah ke Allah maha besar. Ya bener sih itu maha besar. Tapi kan beda-beda ucapan itu. Apa itu nggak boleh? Enggak. Tapi terkadang itu kayak over gitu ya. Tadi per menit itu subhanallah, la ilaha illallah. Jan kayak karo Gusti Allah itu rangkulan bendino. Sekali lagi bahwa perilaku fanatik, kultus, fanatik dan kultus itu karena kita memiliki idola, suka kepada sesuatu kebablasan tanpa pijakan apapun, tanpa sultan, tanpa pijakan. Dasarnya emang seneng. Wong seneng ki memang nggak butuh dalil. Nek ku ditakoki, kowe karo Gusti Allah seneng, cek bingung golek dalil, ya berarti ya senenge etok-etok. Wong nek tresno wis gak butuh dalil. Dalilnya mung siji kan. Ki bener apa gak kan gitu.
Jadi kita mencoba membongkar sebuah pola pikir, cara berpikir, menyampaikan sebuah sistem kebenaran tidak dipijakkan pada kebencian. Juga kita sadar tidak merasa paling benar, merasa paling suci, hanya sak dermo, hanya menyampaikan, sekedar menyampaikan. Kita sadar jika kita itu seandainya di dalam kebenaran tapi ngaku bener kuwi ya orang yang dosa wujudu kalian pun kabiru akhor. Dosa itu wujud diaku wujude, pinter diaku pintere kan gitu. Jadi kita tidak membangun kelompok, membangun orang-orang ini untuk membangun sebuah komunitas kelompok untuk benci kepada orang lain atau kelompok lain, apalagi untuk membangun saling bertikai, saling membunuh, apalagi gitu ya yang terjadi di masa-masa lalu kan dalam sejarahnya kan hebat. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama finar di dalam neraka. Benci, dengki, gampang panas, yaitu neraka. Nek mati otomatis. Duwe iri, duwe dengki, yaitu neraka. Bendelok wong gak seneng atine munclak kan itu jenenge neraka. Enek wong sing beda ngomentari dadi neraka kita kan gitu, di dalam hati kita itu memasukkan neraka. Al-qatil wal maktul finar, sing mateni karo sing dipateni itu neraka. Ya neraka itu di dalam hati itu ada yang tertangkap kan iri, dengki. Jadi wong gak sulit menjadi tulus, menjadi jujur. Wong ki nek wis wangel duwe tulus, duwe jujur itu angel. Gampang bingung di dalam menjalani hidup. Gak iso tenang, gampang kelangut. Ya kita hanya menyampaikan sekali lagi untuk membangun perspektif terhadap jamaah kita, Al-Muqarrabin, kepada santri kita, untuk tidak menjadi orang-orang fanatik dan kultus hanya karena pakaian, hanya karena gerakan, hanya karena mukena, hanya karena kopiah, hanya karena hal-hal yang sepele gitu ya, tidak membentuk jiwa. Tapi kita mengungkap hal-hal semacam ini itu, apalagi mengungkap kebenaran, apalagi kebenaran yang tersembunyi, yang hilang, itu memang sering dimusuhi. Ada sekelompok yang merasa terancam dengan adanya kebenaran itu jika muncul, karena dapat membuka topeng-topeng kepalsuan, topeng-topeng keculasan, topeng-topeng kepalsuan, topeng-topeng kebohongan, apalagi
topengnya itu sudah terlanjur digunakan untuk di perapatan golek duit. Wis rasah iso musik, gak sah iso nyanyi, nganggo topeng ngene tok, ngene wis wong wis njikok kok kene ya kan gitu. 2000 ping pira anggitmu kan gitu. Lah nek kowe jajal nek perapatan kono topengan kan ya gak ro nek kowe santri. Wis rasah butuh bekal musik, swara. Sing guyu ya topenge. Mong modal tangan. Ini wis entuk wit. Wah nek golek dana ngono ya, di santri ini disebar di perapatan. Ini acara Pak Hendri, Pak Nuril, kena santrimu mbok tugasi. Terus kemudian didoktrin, iki pahala.